Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hoirunisa akan mempresentasikan hasil resume yang sudah saya buat mengenai elektrokimia dan teori dualistik. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tumpukan volta. Nah, ini pada tahun 1789, Adrian Fitzpatrick dan Jan Robert Dieman ini melakukan eksperimen dengan air yang membusuk melalui pelepasan listrik. Namun tidak dapat mengamati hidrogen dan oksigen diproduksi itu di kutub yang berbeda. Kemudian pada tahun 1780, Luigi Galvani yang mengajukan penjelasan dalam istilah listrik hewan, tetapi ada rekannya yang tidak menemukan bagian dari hewan. Nah, pada tahun 1800, William Nitschholland dan Anthony Christie telah membangun tumpukan volta dan menggunakannya untuk menguraikan air. Nah, mereka ini mengamati bahwa hidrogen dan oksigen itu terbentuk di kutub yang berbeda. Pada tahun 1803, Berzelius dan Wilhelm Hisiger menemukan bahwa ketika arus listrik melewati berbagai larutan garam, asam ditemukan di kutub positif dan basa di kutub negatif. Tahun 1808, Dapi mulai mencoba membusuk bumi seperti kapur dan magnesium dengan aliran listrik, tetapi mengalami kesulitan karena bahan-bahan ini yang tidak dapat dicairkan. Selanjutnya yaitu upaya lebih lanjut pada dekomposisi. Nah, Dapi telah mengisolasi 6 logam baru. Dia tidak yakin logam itu berhasil terbukti menjadi elemen. Namun setelah mengisolasi 6 logam, Dapi mencoba memecah zat lain sampai sekarang ditolak upaya dekomposisinya. Nah, kemudian muncul pandangan Lavoisier bahwa semua asam mengandung oksigen. Pada umumnya percaya bahwa asam muriatik atau asam klorida diperoleh oleh oksidasi yang mengandung oksigen yang lebih tinggi. Namun pada tahun 1810, Dapi ini menyimpulkan bahwa asam oksimuriatik tidak mengandung oksigen, melainkan bahannya itu yang mirip dengan oksigen. Kemudian Dapi bereksperimen dengan fluorik namun gagal, kemudian ditemukanlah yodium. Selanjutnya teori dualistik. Nah, menurut teori atom terbawa dua muatan positif atau negatif. Logam digolongkan sebagai elektropositif dan unsur yang paling elektronegatif itu disebut oksigen. Nah, ketika atom bergabung, senyawa yang dihasilkan mungkin masih memiliki muatan positif atau negatif berlebih. Nah, catatannya tentang teori dualistik pada tahun 1812, Berzelius mengatur unsur-unsur dalam urutan elektroafinitas. Oksigen menjadi yang paling banyak elektronegatif dan kalium yang paling elektropositif. Nah, dalam kimia anorganik, teori dualistik ini sangat diperlukan dan berguna. Misalnya ini dalam kandungan kalsium pupuk sulfat, kalium sering dinyatakan dalam presentasi yang berisi. Selanjutnya pekerjaan kimia Faraday. Nah, pada tahun 1820, Faraday menemukan karbon yang mudah terbakar tetapi tidak terdapat klorin. Itu dibuktikan ketika mereaksikan senyawa tersebut. Nah, pada tahun 1825 itu Faraday diminta untuk melakukan
analisis oleh perusahaan gas portable, yaitu menguji gas di luar tekanan. Nah, pada tahun 1823, Faraday bertindak atas saran Davy untuk mencairkan klorin dengan memanaskan klorin dalam distilasi tertutup, namun gagal karena suhu terlalu tinggi sehingga menimbulkan ledakan, namun tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar. Pada tahun 1845, Faraday kembali bereksperimen dan mendinginkan receiver dalam suatu campuran karbon dioksida padat dan ether. Selanjutnya itu studi elektrokimia kuantitatif. Ilmu baru elektrokimia yang membuat Faraday menjadi begitu penting dalam berkontribusi membutuhkan terminologi baru. Faraday meminta nasihat pada William Weyl yang menyarankan istilah elektroda, anoda, katoda, ion, anion, kation, elektrolit, dan elektrolisis. Nah, konsep bermuatan partikel ini masih jauh di masa depan. Istilah ion berarti penjelajah, dan dengan demikian anion adalah zat yang bergerak ke anoda. Nah, keraguan tentang teori atom kimia. Teori Dalton mendapat sambutan yang agak dingin. Dalton tentang rumus senyawa dan sejumlah besar atom berbeda yang tampak dibutuhkan oleh teori tersebut. Namun ada jenis atomisme lain yang menarik bagi Davy dan Faraday. Ini berasal dari teori aslinya pada 1758 oleh pendeta Yesuit Ruzer Boskovic. Ini menganggap bahwa atom bukanlah partikel material yang kecil tetapi titik pusat gaya. Nah, meski Berzelius membela teori dualistik sampai kematiannya, namun ketidakmampuan untuk memberikan teori yang memuaskan pada tahun 1830 sampai 1840 akhirnya diabaikanlah. Nah, jumlah senyawa karbon yang berkembang pesat juga disajikan kesulitan untuk teori atom sebagai ketidakpastian dalam nilai berat atom, bahwa tidak ada kesepakatan yang mungkin rumus senyawa itu diproduksi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.